Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikap, bersinar di atas angkasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum buka puasa. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini dunia ini sedang gelap gulita. Ini sedang terang Pak Ustadz. Misal nih, misal nih dunia ini sedang gelap. Kita nggak tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, mana arah. Sedang bingung. Lalu kemudian kita melihat ada satu cahaya bintang. Dengan itulah kita bisa menentukan arah kemana kita akan pergi. Kita berharap seandainya tidak ada lagi tempat orang bertanya, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai tokoh panutan, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai teladan, kita berharap kalaupun bukan kita berharap semoga masih ada secercah cahaya itu di tengah kegelapan, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan semoga saya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya ini semua bisa menjadi secercah cahaya yang bisa menerangi kegelapan itu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa mesti cahaya? Kita ini bisa melihat karena punya mata atau karena ada cahaya? Terserah. Kalau mau bukti kita matikan lampu ini. Matikan lampu ini semua. Setelah semua mati lampu dimatikan, lalu kita buka mata kita. Kita bisa melihat atau tidak? Tidak bisa melihat. Kita bisa melihat bukan karena kita tidak punya mata, tapi kita bisa melihat karena ada cahaya. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya, wa fi basari nura, di mataku cahaya. Di mata cahaya Pak Ustadz? Iya, Ultraman dong. Wa an yamini nura, dari sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'alli nura, jadikan aku cahaya. Dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Riwayat kedua waj'alli nura,
jadikan aku melihat cahaya, sehingga dengan cahaya itu aku dapat bimbingan di tengah kegelapan fitnah akhir zaman yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, ini anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini adalah anak-anak muda yang bisa melihat cahaya kebenaran itu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau sedang gelap, kita nggak bisa membedakan mana orang, mana tiang, nabrak semuanya. Nggak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Sekarang bingung orang, yang disangka laki-laki, rupanya perempuan. Kamu laki-laki apa perempuan? Saya sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Sudah membingungkan dunia ini sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sampai kita pada zaman yang betul disangka batil, yang batil disangka betul. Saking hebohnya orang batil, setiap hari batil, sampai orang menyangka itu betul. Dan ketika kita bicara betul, orang menyangka itu batil. Yang betul disangka betul, yang betul disangka batil. Batil, betul, betul, batil. Ini yang saya omongin betul atau enggak? Terserah, kalau ada yang bilang enggak betul, saya tetap ngomong. Sampai kapan? Ini kan waktu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Yang betul nggak mau posting di medsos. Yang betul takut menyuarakan yang betul. Yang batil tampil dengan podcast. Yang batil tampil dengan kontennya. Akhirnya masyarakat menganggap yang betul itu batil dan batil itu betul. Bagi yang kebetulan ada usaha baju kaos, boleh sablon. Yang betul jadi batil, yang batil jadi betul. Tapi baju yang begini, tolong baju-baju yang begini jangan dibawa sholat tarawih. Ini betul sangka batil, batil sangka betul. Namun di belakang kiki. Malam yaj'alillahu lahu nuran. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur. Dan dia tidak akan mendapatkan cahaya, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih. Semuanya kacau balau. Dulu jelas ini Abu Jahal, ini Nabi Muhammad, ini Musa, ini Fir'aun, ini Namrus, ini Ibrahim. Jelas. Zaman sekarang, hari ini Namrus, besok pakai baju Ibrahim. Ustadz Somad, saya setelah mendengar Ustadz ngomong ini, saya jadi kayaknya takdir saya ini salah Ustadz. Kenapa saya hidup di tahun 1446 ini Ustadz? Kenapa saya hidup di akhir zaman Ustadz? Kenapa saya hidup tahun 2025 Ustadz? Kenapa saya nggak hidup di zaman Nabi Ustadz? Ya kok nanya saya? Mana aku tahu? Kalau ada orang yang menyalahkan takdir, maka saya katakan sama dia, Ustadz Somad, Ustadz kan Ustadz, kau ragu dengan keustatanku. Kenapa saya hidup zaman sekarang Ustadz? Kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya ikut Nabi. Orang yang komplain-komplain seperti ente ini, kalau hidup zaman Nabi belum tentu ikut Nabi. Boleh jadi gengnya Abu Lahab. Menurut ilmu Allah, memang kita layaknya hidup sekarang. Maka syukurilah nikmat itu. Katakan alhamdulillah wa syukru lillah. Itu kalimat yang betul. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke rumah sakit, menjenguk orang, ya orang sakit. Sampai ke rumah sakit, ada orang sakit. Dari ujung kaki sampai ujung kepala sakit. Kepala, sakit kepala. Leher, panas dalam. Dada, sakit paru. Perut, asam lambung. Lutut, sudah kering, nggak ada cairannya lagi. Kaki, asam urat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua.
Lalu apa yang dilakukan oleh orang ketika menjenguk? Semuanya hanya geleng kepala. Yang satu mengatakan, gimana menurut ente? Ini kalau begini keadaannya kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai ini. Ini yang ini nanya, mana keluarganya, mana anaknya, mana suaminya, mana istrinya? Kenapa dulu nggak cepat berobat? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kalau saja dulu konsultasi ke dokter, kalau saja dulu dibawa dokter spesialis, kalau dulu tidak satu pun memberikan solusi. Semuanya menyalahkan nasib. Semuanya hanya memberikan komen. Sebenarnya hidup ini nggak susah. Yang susah itu apa? Mikirin omongan orang. Betul? Kalau saya pikirkan omongan orang, udah lama saya mati. Kita kurus, disangkanya kita nggak makan. Kita gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita. Kita hitam, dibilangnya kita ustadz sesat. Kita putih, dibilangnya iyalah skincare-nya. Maka yang paling nyaman itu adalah kita benar menurut Al-Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, maka kita benar menurut Allah, bukan kata orang banyak. Betul? Viral belum tentu benar, tidak viral belum tentu salah, karena standar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Ketika semua orang mengatakan bahwa 1 meter itu 90 cm, benar atau salah? Ini dari bunyi jawaban nih kayaknya nggak konsen lagi nih. Ketika semua orang mengatakan bahwa 1 meter itu 90 cm, betul atau salah? Sudah menjadi kesepakatan kita bahwa 1 meter adalah 100 cm. Lalu datang Ustadz Somad membawa tongkat, lalu dia katakan, tolong ini Bang Adrian, ini terima ya 1 meter. Apakah karena kita akrab, karena kita dekat, lalu karena ini yang ngomong Ustadz, lalu kita terima yang 90 cm ini jadi 1 meter? Tidak. Karena kebenaran tidak bisa ditawar oleh apapun dan siapapun. Setuju? Seandainya sepakat kita semua mengatakan bahwa yang haram itu menjadi halal, kita voting. Apakah ini halal? Halal. Lalu semua yang haram kita sepakati menjadi halal. Apakah dia berubah hukum? Tidak. Al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, antara yang halal dan haram ada yang samar-samar, abu-abu. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih, karena ada zona yang berbahaya, abu-abu. Nama saya Abu Pak Ustadz, bukan itu yang ku maksud. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah jelas, lalu bagaimana sikap kita di akhir zaman ini? Sikap kita yang pertama, berapa yang mau Ustadz sampaikan ini? Yang mau saya sampaikan ini ada 5 sikap di akhir zaman. Kira-kira 5 sikap ini bisa diingat? Bisa diingat apa tidak? Belum saya sampaikan. Gimana mau ngingatnya? Yang pertama, jadikan standar kebenaran adalah menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya datang kemari pakai celana pendek, nampak lutut dan paha saya, lalu kemudian saya duduk di sini, apakah karena saya ustadz, karena saya diundang Mas Ari Untung, karena saya tiap tahun di Hijrah Fest, betul, acaranya Hijrah Fest. Lalu kemudian karena saya dianggap sebagai Ustadz Somad, itu jangan salahkan, dia itu S1-nya 4 tahun di Mesir, 2 tahunnya di Maroko,
dan dia S3-nya di Sudan. Kalau hanya sekedar lama di Arab, onta lebih lama. Betul? Kalau cuman sekedar lama di Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, lahirnya di Arab, besarnya di Arab, matinya di Arab. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, standar kebenaran adalah ketika benar menurut Al-Quran, ketika benar menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sampai berapi-api mengatakan, mari ikut Al-Quran, mari ikut Quran. Pas ditanya, udah berapa juz? 5 Pak Ustadz. Kok nggak pernah saya lihat baca Quran? Iqra 5 Pak Ustadz. Mau belajar Iqra itu sudah alhamdulillah. Selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, jangan pulang ke rumah, buka Quran. Kita 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita baca Quran. Kenapa? Karena sekarang kita sedang berada di bulannya bulan Maret. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ibu punya anak, lahirnya bulan Mei. Namanya Meme. Artinya maybe yes, maybe no. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, sayang. Sayang atau tidak sayang? Sayang. Tapi kenapa di bulan Mei lebih sayangnya? Karena itu bulan kelahiran dia. Ini malam apa? Malam nuzul Quran. Tapi WhatsApp saya ke istri saya, malam ini lebih banyak daripada malam-malam yang lain. Kenapa? Ini malam pernikahan kami, 17 Ramadan. Sampai mana tadi ceritanya kok bisa belok ke situ? Kira-kira di bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, kita baca Quran atau tidak? Baca Quran. Tapi di bulan Ramadan, bacaan kita lebih. Makanya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam mazhab ada 4. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Terus yang sholat tarawih kencang itu imam apa Pak Ustadz? Imam Valentino Rossi. Imam Malik punya kitab hadis paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari. Nama kitabnya Muwatta. Apa nama kitabnya? Muwatta. Kitab Muwatta ini dibacakan Imam Malik. Tapi di bulan Ramadan kitab Muwatta tutup. Close. Lalu Imam Malik lebih banyak membaca Al-Quran. Ya saya nggak bisa gitu Pak Ustadz. Saya kan nggak bisa nenteng Quran kemana-mana. Sekarang Quran mudah, nggak lagi ditenteng, nggak lagi dalam bentuk hard copy. Terus Pak Ustadz buka Play Store. Terus tulis di situ Q-A-R-A-A, Qara'a. Ustadz dapatnya dari mana? Dari Ustadz Lukman. Buka Ustadz Somad, lalu kita buka baca. Alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya itu kalau saya dekatin, saya lihat dia baca Quran. Begitu saya jauh, main game. Sampai kapan kau mau menipu, membohongi? Makanya betul sekali itu tulisan itu. Boleh di copy posting. Teruslah berbohong sampai itu ternyata tulisan itu ada di batu nisan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu nggak bisa baca Quran. Segera hadirkan. Kamu kemarin waktu bulan Ramadan itu ikut Hijrah Fest? Of course. Kamu nggak tahu? Kami waktu sholat itu imamnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi
Masya Allah, kamu bisa baca Quran, insya Allah. Kok enggak bunyi edisi silent? Kamu kenapa setiap baca Quran itu kudengar enggak pernah bersuara? Saya kalau bersuara itu nanti ria. Baca Quran itu cukup di dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pas dilihat tulis Latin. Ini Ustadz Somad ini kalau saya dengar-dengar dari ngomongannya kayak nyindir saya nih. Kunci dengar ngomong Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Selama saya ngomong ini ada yang tersinggung? Takut kali kalian mati. Ustadz Somad doakan anak saya ya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli 'ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Terus Pak Ustadz, apa saran Ustadz? Dengarkan MP3 Quran, beli speaker Quran. Di mana Pak Ustadz? Itu di belakang ada, dekat Tujuh Kurma, dekat Haura, dekat Kaf, dekat Amanaya, dekat. Yang enggak saya baca jangan sakit hati karena enggak bisa saya baca tulisan kecil kali. Cari speaker Quran, setelkan di kamar, jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan, supaya anak mendengar, membiasakan diri mendengarkan bacaan Al-Quran. Gimana anaknya nggak kerasukan jin, hantu, setan, nyeblorong, sundel borong, suster ngesot? Kita aja yang lewat di pintu kamarnya seperti bunyi kuntilanak. Pertama kita dengar, tiba-tiba langsung kedengar suara dari dapur. Kira-kira yang ngundang setan itu orang lain atau orang tuanya? Orang tuanya yang mengundang. Saudara yang dimuliakan Allah, kembalilah ke jalan Allah. Iya Pak Ustadz, tapi kan musik-musik itu haram. Musik yang haram itu yang mana? Yang melalaikan dari Allah, yang melupakan dari Al-Quran, melupakan Rasulullah, itu yang haram. Tapi kalau musiknya memberikan doa barokah, barakallahu lakuma wa barak. Stop Ustaz Somad, jangan nyanyikan itu. Jangan nyanyikan itu Ustaz. Kenapa? Karena aku trauma. Lagu yang mendatangkan pintu setan masuk itu lagu yang mana? Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Apa yang mau diharapkan? Tapi kalau lagu yang mengingatkan, begitu melihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang handsome, yang muda-muda, tapi dia masih bergelimang dosa. Saat dia lihat orang-orang sudah hijrah, apa kata dia? Mestinya aku yang di sana. Mestinya aku yang di sana, bro. Terus kamu kenapa belum hijrah juga? Utangku masih banyak. Biarkan aku bergelimang dosa ini dulu. Sampai kapan? Sampai pensiun. Kau pikir malaikat maut datang nunggu pensiun dulu? Malaikat maut datang tanpa pernah permisi dan melihat akte kelahiran. Nanti malam kita tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Jam 3 kita lihat masih ada jam dinding. Alhamdulillah. Malam ini kita tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu kita bangun, kita lihat masih ada handphone. Alhamdulillah. Sampai masanya kita bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu kita bangun gelap dan terdengar suara marabbuka.
Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini ibu-ibu sebagian sudah ada yang menikah. Kalau suami kalian meninggal, kalian mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Makanya banyak orang, Ustaz Somad itu jangan diundang lagi, itu Ustaz provokator. Merusak hubungan kita aja. Saya bukan ingin merusak hubungan kalian, Besti. Tapi saya mau menyadarkan hakikat kita. Kalau kematian datang, kawan dekat, ingat. Yang dekat, yang akrab, yang satu kampung, satu sekolah, satu alma mater, ingat. Kalau kau mati, kawan makan ayam. Yang senyumnya telat, loading. Paling enggak kau mati, kawan makan bubur kacang hijau. Paham? Itu menunya udah disiapkan sayur asam. Lalu siapa yang akan menolong kita? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Al-Quran lah yang akan menolong kita. Teman kemana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung lari. Apalagi saudara adopsi. Wa ummihi wa abi. Ibu kandung lari, ayah kandung lari. Wa sahibatihi wa bani. Istri lari dari suami, anak lari dari ayah dan ibu. Semuanya menghadap Allah sendirian. Tapi datang Al-Quran. Kamu siapa? Aku adalah Al-Quran yang selalu kau baca ketika temanmu yang lain scroll. Masa iya Ustadz Somad nggak punya medsos, nggak ngelihat Instagram, nggak ngelihat TikTok. Saya ada Instagram. Itu yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Tapi waktu kita jangan habiskan di situ. Karena kalau kita mati, follower, viewer, subscriber nggak ikut. Kita hanya ditolong di antara yang menolong kita. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa. Siapa yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah? Dan salah satu yang menolong itu adalah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itulah enaknya kalau kita jadi berjamaah rame-rame ini. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau tadi waktu Ustaz Somad baca Allahumma bil Quran itu kau hafal? Aku enggak. Terus kau tengok kau itu namanya edisi lip sync. Jangan malu belajar Al-Quran. Kenapa ketika belajar Al-Quran, belajar Quran itu Pak Ustadz, gurunya payah kali Pak Ustadz, susah Pak Ustadz. Emangnya ente belajar bahasa Inggris nggak pakai makhorijul huruf? Where are you going? I am going to shopping center. Kenapa waktu bilang shopping itu kau bilang shin? Shopping. I am going to workshop. Kenapa kau bilang waktu tempat kerja itu workshop? Karena hurufnya SH. SH itu dibaca shin. Tapi kalau TH, TH itu dibaca
Contohnya health. WHO, World Health Organization. Nama kau siapa? Nasution. Rupanya Nasution.